Tidak semua hal dalam hidup perlu diketahui sejak awal. Tentang jodoh, seringkali kita gelisah karena merasa belum menemukan atau takut tidak akan dipertemukan. Padahal keterbatasan kita dalam mengetahui bukan berarti rencananya tidak berjalan. Ada waktu yang sedang disusun, ada pertemuan yang sedang dipersiapkan. Kita mungkin tidak tahu siapa dia dan di mana ia berada hari ini. Ia pun mungkin belum mengenal nama kita. Namun Allah mengetahui isi hati, kesiapan diri dan waktu yang paling tepat untuk menyatukan dua perjalanan. Kadang yang ditunda bukan karena ditolak, tetapi karena sedang dimatangkan. Tugas kita bukan mengejar dengan cemas, melainkan memperbaiki diri dengan tenang. Saat hati sibuk bertumbuh dan iman sibuk dikuatkan, pertemuan akan datang pada waktunya. Karena dalam takdirnya, tidak ada yang tertukar dan tidak ada yang terlambat. Seringkali manusia berdoa untuk ketenangan, tetapi lupa bahwa ketenangan bukan sekedar keadaan tanpa gangguan, melainkan kondisi batin yang selaras dengan kebenaran. Ia bukan sesuatu yang datang secara instan, melainkan tumbuh melalui proses penyaringan apa yang layak dipertahankan dan apa yang perlu dilepaskan. Dalam keheningan itulah, jiwa belajar membedakan antara kebisingan dunia dan suara nurani yang jernih. Hidup mempertemukan kita dengan berbagai karakter, peristiwa, dan relasi. Sebagian menghadirkan kehangatan, sebagian lain menguji keteguhan. Tidak semua yang hadir ditakdirkan untuk menetap. Ada yang sekedar singgah untuk memberi pelajaran tentang batas, tentang harga diri, dan tentang arti kedekatan yang sehat. Kehilangan, dalam banyak hal, bukan selalu tentang ketiadaan, tetapi tentang penataan ulang ruang di dalam hati. Ketenangan sejati tidak lahir dari banyaknya orang di sekitar kita, melainkan dari kejernihan batin dalam menempatkan segala sesuatu secara proporsional. Ia tumbuh ketika kita berhenti memaksa, berhenti menggenggam terlalu erat, dan mulai mempercayai bahwa setiap hal memiliki waktunya sendiri. Dalam penerimaan itulah, manusia menemukan damai bukan karena dunia berubah, tetapi karena dirinya belajar memahami makna dari setiap perubahan. Kehidupan manusia tidak hanya ditentukan oleh apa yang tampak di luar, tetapi juga oleh keadaan hati yang tersembunyi di dalam diri. Banyak kerusakan besar berawal dari penyakit yang tampaknya kecil, lalu dibiarkan tumbuh tanpa disadari. Karena itu, para ulama sering mengingatkan bahwa sebelum memperbaiki dunia di sekitar kita, yang lebih dahulu harus diperbaiki adalah hati dan jiwa. Sebab dari sanalah lahir setiap keputusan, ucapan, dan tindakan. Rusaknya akal seringkali bukan karena kurangnya ilmu, melainkan karena nafsu yang mengambil alih kendali. Ketika seseorang dikuasai oleh hawa nafsunya, ia tidak lagi menilai sesuatu berdasarkan kebenaran, tetapi berdasarkan apa yang paling menguntungkan atau paling memuaskan keinginannya. Nafsu mampu membuat orang yang cerdas mengambil keputusan yang bodoh, membuat yang benar terlihat salah, dan membuat yang salah terasa pantas. Akal seharusnya memimpin nafsu, bukan justru menjadi pelayannya. Kesengsaraan juga sering berawal dari cinta dunia yang berlebihan. Bukan karena dunia itu buruk, tetapi karena hati menjadikannya tujuan utama. Ketika seluruh kebahagiaan digantungkan pada harta, jabatan, atau pengakuan manusia, hati akan mudah gelisah. Ia takut kehilangan, iri melihat keberhasilan orang lain, dan sulit merasa cukup. Dari cinta dunia yang berlebihan lahir kedengkian, yaitu penyakit hati yang tidak rela melihat orang lain mendapatkan nikmat. Kedengkian inilah yang kemudian memicu fitnah, kebencian, dan berbagai kerusakan dalam hubungan antar manusia. Perpecahan pun jarang terjadi hanya karena perbedaan pendapat. Yang lebih sering menghancurkan hubungan adalah cara manusia menyikapi perbedaan itu. Ketika ego lebih besar daripada keinginan untuk mencari kebenaran, perselisihan berubah menjadi permusuhan. Lisan yang tidak dijaga memperkeruh suasana, sementara hati yang dipenuhi prasangka membuat setiap kata ditafsirkan sebagai serangan.
Karena itulah, diam sering disebut sebagai jalan keselamatan. Diam bukan berarti membiarkan kemungkaran atau enggan menyampaikan kebenaran, tetapi kemampuan menahan lisan dari ucapan yang tidak bermanfaat, menyakiti, atau memperbesar konflik. Pada akhirnya, banyak masalah dalam hidup dapat dikurangi jika kita mampu mengendalikan diri sebelum mengendalikan orang lain. Kendalikan nafsu agar akal tetap jernih. Lepaskan keterikatan yang berlebihan pada dunia agar hati tidak sengsara. Bersihkan diri dari kedengkian agar hubungan tetap sehat. Dan hadapi perbedaan dengan kebijaksanaan agar tidak berubah menjadi perpecahan. Sementara itu, jagalah lisan dengan baik, karena tidak sedikit penyesalan lahir dari kata-kata yang terucap terlalu cepat. Hati yang bersih, akal yang jernih, dan lisan yang terjaga adalah bekal terbaik untuk menjalani kehidupan dengan damai. Jiwa manusia jarang benar-benar bersinar hanya karena kemudahan. Justru dalam masa-masa sulit, ketika seseorang dipaksa menghadapi kehilangan, kegagalan, atau luka yang tidak ia pilih, sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Penderitaan perlahan mengikis kesombongan, membuka kedalaman hati, dan membuat seseorang melihat hidup dengan cara yang lebih jujur. Seperti tanah yang kering menunggu hujan, jiwa manusia sering membutuhkan pengalaman pahit untuk tumbuh. Hujan mungkin membuat langit tampak gelap, tetapi dari situlah kehidupan baru muncul. Bunga-bunga yang indah tidak lahir dari tanah yang selalu kering, melainkan dari tanah yang telah disiram berkali-kali oleh hujan. Begitu pula dengan manusia, luka yang pernah dialami sering menjadi tempat di mana kebijaksanaan tumbuh. Dari sana seseorang belajar tentang kesabaran, tentang empati terhadap orang lain, dan tentang makna hidup yang lebih dalam daripada sekedar kenyamanan. Mungkin karena itu penderitaan tidak selalu berarti kehancuran. Kadang ia adalah proses yang sunyi untuk membuat jiwa lebih matang. Dan seperti bumi yang akhirnya berbunga setelah hujan, hati manusia juga bisa memancarkan keindahan baru setelah melewati masa-masa yang paling berat.